kedatangan tokoh nasional, aktivis reformasi, sehingga kita bisa memahami lebih mendalam lagi bagaimana arah bangsa Republik ini ke depan. Ini diskusinya panjang, bicara Republik, maklum karena anak rakyat juga caleg DPR RI Pak. Nah, ini promosi juga. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Bung Gali untuk memandu diskusi bincang tokoh kita bersama Kakak Willy. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin melihat perspektif Pak Willy dalam gerakan mahasiswa dalam pusaran 3 kekuasaan. Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masih relevan tidak gerakan hari ini dengan peristiwa di masa lalu? Ketika misalnya di Orde Lama, puncaknya tahun 65, sekitar 20 tahun, Bung Karno dan dikenal sebagai gerakan mahasiswa yang kontra revolusi, dan kemudian polanya kita bergandengan tangan, Angkatan 6 bergandengan tangan dengan militer, dan kemudian di Orde Baru gerakan mahasiswa menjadi oposisi dari militer. Terima kasih Bung semua yang hadir, kakak-kakak semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tentu bersyukur ya bisa silaturahim. Saya pertama masuk Makassar tuh 2003. Tadi sempat ngobrol sama Ketua LMND. Waktu itu saya masih jadi Sekjen Perhimpunan Rakyat Pekerja. Ya, masih dari kos-kosan ke kos-kosan lah pergerakannya. Ya, sekarang bisa di rumah Ketua DPRD ini kan luar biasa. Biasanya kan kita dari ruang gelap satu ke ruang gelap yang lain kan gitu. Ini ruang yang terang satu ke ruang yang gemerlap lainnya. Teman-teman, suka tidak suka, senang tidak senang, Makassar adalah epicentrum gerakan. Tentu yang namanya gerakan tidak ada hal yang ajek. Dia cuma memiliki spirit yang sama. Spiritnya apa? Yaitu spirit yang berlawan. Spirit yang mengedepankan kalau 98 itu lebih kepada freedom of expression. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana magisnya teriakan salam demokrasi, hidup demokrasi. Itu begitu magis sekali, begitu dikdaya sekali. Tapi sekarang itu jadi hampir-hampir tidak ada artinya. Enggak bergetar gitu ya. Kalau kita kutip Tan Malaka itu kan, kalau kau tergetar hatimu melihat penindasan berarti kau sahabatku kan katanya kan. Waktu itu ketika kita teriak hidup demokrasi itu benar-benar apa ya, Pulau Roma itu berdiri dan ya seperti lagu Dewa, aku sedang ingin bercinta denganmu itulah ya. Bagaimana pompaan adrenalin itu suatu hal yang gak terhindarkan. Nah teman-teman, saya tidak sedang ingin tadi yang disampaikan oleh Bung Moderator terjebak dalam proses yang romantis ya. Setiap anak zaman itu memiliki tantangannya. Tidak ada hal yang sama di kolong langit ini sama sekali. Bahwasanya 98 itu tercatat oleh sejarah sebagai gerakan mahasiswa terpanjang di dunia, mematahkan 2 gerakan mahasiswa sebelumnya. Yang pertama adalah gerakan mahasiswa Cordoba, Amerika Latin, yang menggerakkan hak-hak fakultatif dan demokratisasi di dalam kampus. Ingat tuh, teman-teman di sini sama tentara sama polisi bisa jagoan tuh, bisa tendang-tendangan, bisa lempar-lemparan, tapi di dalam kampus sama dosen, dekan dan rektor cium tangan kan gitu kan.
Artinya apa? Feodalisme di dalam kampus sangat berurat berakar dan tidak ada yang berani sampai hari ini. Yang kedua, gerakan mahasiswa terpanjang di dunia itu Prancis, Sorbonne 68. Salah satu aktivisnya sekarang tinggal di Bali, Zhang Couto namanya. Dulu tahun 98 pernah kita undang ke UGM. Dia punya kolom di Kompas hari Minggu. Zhang Couto. Jadi teman-teman kalau baca kolom-kolom dia itu dia aktivis Prancis 68. Itu gerakan mahasiswa yang terpanjang sebelum lahirnya Mei 98. Teman-teman, saya baru saja podcast di Medcom tentang refleksi Mei 98. Ini kalau mau sedikit kontemplatif gitu ya. Apa yang menjadi problem mendasar dari gerakan 98 adalah empirisisme. Teman-teman tahu empirisisme? Anak kandung Rinaisang itu ada dua. Kalau anak Nabi Adam ada Habil dan Qabil, anak kandung Rinaisang itu ada dua. Yang pertama ada namanya rasionalisme. Kita belum pernah mati, kita belum pernah ke surga, tapi kita tahu bagaimana ada azab kubur dan kita tahu ada kehidupan surga dan neraka. Itu rasionalisme. Yang kedua ada empirisisme. Empirisisme itu adalah ilmu pengetahuan itu empirik. Tapi takes time. Ilmu pengetahuan, metodologi ilmiah itu empirisisme. Itu puncak dari empirisisme. Apa empirisisme itu adalah segala sesuatu yang harus terjadi berdasarkan experience, pengalaman. Baru dia kemudian menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kita dalam perspektif misalnya perspektif Islam gitu, nggak boleh empiris karena ayat yang pertama turun itu Iqra. Bukan sholat, bukan puasa, disuruh bukan zakat, bukan berhaji, tapi disuruh Iqra. Sementara seorang Muhammad itu seorang yang buta huruf. Apa yang harus aku baca? Jibril katanya. Bro, baca aja. Nah gini, kenapa seperti itu? Teman-teman bisa bayangkan. Saya dan Adian itu berdebat tidak selesai-selesai. Dan kawan-kawan lain berdebat tidak selesai-selesai. Apa yang harus kita lakukan setelah Soeharto jatuh? Apa yang harus kita lakukan? Ada gerakan 10 tahun lebih tua dari kita, yaitu demokratisasi di Korea Selatan. Itu gerakan yang luar biasa juga menjatuhkan junta militernya. Tidak lama setelah proses demokratisasi dan junta militernya selesai, aktivis mahasiswanya jadi presiden, Pak. Aktivis mahasiswa kan di sini baru jadi ketua DPRD kan? Belum ada wali kota jadi aktivis kan? Belum ada jadi gubernur kan? Apalagi jadi presiden, Pak. Nah, ini jadi calon baru ada. Konteksnya apa? Konteksnya gerakan demokrasi di Korea, mereka memiliki sebuah kesadaran yang tidak empirik. Apa perdebatannya? Perdebatannya waktu itu sama dengan perdebatan. Di Indonesia bahkan perdebatan itu tidak ada. Perdebatan di Korea tahun 86 itu, apakah kita tetap berdiri memajukan demokrasi ini dengan tangan kita sendiri atau kita berkolaborasi dengan oposisi? Pada 96-nya, kalau teman-teman lihat bagaimana Ketaduli, kejadian
kerusuhan 27 Juli yang membakar kantor PDI di Ponorogo itu penggerak utamanya bukan PDI saja, tapi aktivis-aktivis mahasiswa dan aktivis-aktivis gerakan rakyat yang membangun sebuah aliansi bersama. Nah, di Korea aktivis-aktivis tersebut sadar diri untuk kemudian bergabung dengan oposisi dan siap dipimpin oleh oposisi. Siap dipimpin oleh oposisi. Sementara aktivis-aktivis 98 masih mayoritas waktu itu karena yang PRD-nya mayoritas masuk penjara. Karena partainya kan waktu pelopornya PRD. Nah PRD-nya masuk penjara sehingga gerakan anti partainya dominan. Kalaulah waktu itu 98 ada kesadaran untuk siap dipimpin oleh PDI, mungkin cerita sejarah akan berbeda. Ini kalau mau mengakui dosa gitu ya. Itu ideologinya bukan yang lain-lain tuh. Tapi BBM itu ideologinya. Padahal kalau mau tahu nih, ya kalau teman-teman benar-benar riset base gitu. Itu isu kelas menengah aja itu. Dulu 2002-2003 Faisal Basri pernah membuat riset tentang BBM. Kalaulah alokasi BBM itu subsidinya digeser untuk pendidikan dan kesehatan, itu udah gratis kita. Pendidikan dan kesehatan. Tapi kita lebih bertahan untuk subsidi BBM itu dipertahankan. Cuma ada di Indonesia ini yang subsidi itu langsung kepada barangnya. Cuma di Indonesia, teman-teman cek di dunia manapun, negara sosial demokrat itu nggak ada yang subsidi barang, Pak. Ini karena apa? Nggak ikro. Jadi teman-teman Singapura, Malaysia itu bisa gratis, kenapa? Pendidikan kesehatannya karena subsidinya tidak barang, kebijakannya. Nah teman-teman, saya ya 10 tahun terakhir lah, tidak ya kalau dulu dari seorang yang kiri radikal itu kemudian lahir mazhab Frankfurt yang agak kritis, yang Habermas gitu. Nah, saya agak-agak ya kita lihat ada di sini wali kota teman kita, ada ketua DPRD teman kita. Kota kita enggak tertata aja enggak, ruang publik enggak. Kenapa kita tawuran lebih banyak? Kenapa kita narkoba gila-gilaan? Karena kita enggak punya ruang hidup bersama. Kita senggol bacok. Sensitivitas motor itu melahirkan egoisme dan selfish yang gila-gilaan. Senggol bacok semua. Kalau kita lihat nih konstruksi sosiologis kita, konstruksi sosial kita, kenapa senggol bacok, kenapa sensitif? Karena motor itu egoismenya gila-gilaan. Karena kita tidak punya lagi yang namanya angkutan kota. Bus yang kemudian silaturahim satu dan lainnya terjadi. Kita tidak punya taman kota di mana orang bisa menyambung rasa, bertegur sapa satu dan lainnya. Tidak ada, Pak. Teman-teman bisa lihat ya tetangga kita Malaysia, Singapura, kalau pergi ke negara-negara lain itu gila-gilaan. Saya pernah ke Latin Amerika, itu Victoria Parknya 5 kilo, Pak. Tuh taman kotanya, Pak. Pedestriannya gede-gede, Pak. Tidak ada motor. Saya pernah sekolah di Jerman, orang yang pakai motor pasti orang yang sangat kaya. Karena harga BBM di Jerman waktu itu 134.000 per liter. Kita ya jalan kaki aja. Mau dugem malam minggu jalan kaki. Naik angkot, naik bus, naik kereta, terus jalan kaki. Di kita enggak nih. Nah ini memang Jepang menjajah kita cuma 3,5 tahun. Tapi sampai hari ini Jepang enggak berhenti menjajah kita. Kalau mau tahu buka-bukaan itu ada 2 aktivis UPC itu. Studi terhadap MRT di Jakarta itu, studi kelayakan udah jauh-jauh hari. Kenapa itu proyek nggak bisa jalan? Ya karena proyek
BIM salah BIM investasi lah yang kemudian kalau nggak motor nggak laku Pak, kalau nggak mobil baru nggak laku Pak. Ini apa sih sulitnya buat KRL MRT di Makassar ini? Nggak sulit, tapi proyek bisnis motor dan mobil lebih cepat perputaran uangnya. Nah, ruang hidup kita hilang. Nah, kembali ke tadi 98 tadi. Teman-teman, gerakan itu cuma memiliki 2 kaki. Apa kaki yang pertama? Kaki yang pertama adalah gerakan itu selalu tidak ada gerakan tanpa keberanian. Gitu. Jadi teman-teman, Anda hari ini berhadapan dengan sebuah realitas yang sangat kompleks. Demokrasinya terancam. Amerika yang hari ini katanya negara demokrasi sudah tidak demokratik. Lihat, Amerika hari ini, apa yang bisa kita pelajari dari Amerika? Kenapa saya kemudian mengatakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebulan yang lalu, orang gila aja yang memperkarakan politik identitas. Politik identitas itu adalah respon utama dari banalitas politik uang. Respon. Itulah ekspresi ideologis yang hari ini bisa kita pegang. Walaupun itu sangat primitif. Itu ideologi yang paling primitif. Tapi itu satu-satunya yang bisa menandingi banalitas politik uang. Ini nih, kita punya sahabat nih. Sama-sama saya makan nih, ketika Rudi Lalo nih pakai istilah anak rakyat, narasi anak rakyat. Kita bisa compare aja nih. Banyak teman-teman Rudi Lalo, tapi kalau ada yang datang ngasih uang 50.000, bos untuk uang bensin bos katanya. Lewat tuh perkawanan. Kurang kejam apa Pak? Enggak, kita nggak boleh munafik nih. Kenapa saya nggak pernah mau maju dari dapil tempat kelahiran saya itu? Itu perkara itu saja tuh. Yang namanya Fadlizon, Indra Piliang, senior saya yang hebat-hebat dari saya, lebih kaya dari saya, nggak tembus Pak. Apalagi saya yang cuma aktivis jalanan Pak. Teman-teman, pilihan kita bisa diskusikan. Saya tidak menawarkan pilihan A, B, C, D, tapi apa tantangan kita? Satu, kita nggak punya sivilisasi Pak. Teman-teman, kota ini nggak punya sivilisasi. Saya orang yang sudah berjalan di seluruh kota Indonesia. Saya sudah berjalan ke seluruh kota di Indonesia. Nggak ada sivilisasi sama sekali. Yang ada brutalitas, banalitas. Saya nggak, ya kalau teman-teman bikin gerakan. Dulu waktu saya pertama-tama di Jakarta masih ada bus sekolah. Sekarang sudah, ya mungkin sudah hampir hilang itu. Saya waktu di Jogja, hanya anak-anak orang kaya aja yang bawa motor. Semua kami naik bus ya. Kalau di Jogja itu kan bus cuma 12 jam. Dari 6 pagi sampai 6 sore. Ketika 6 sore sudah selesai, kami jalan kaki Pak. Saya nonton bola Piala Dunia 98 itu jalan 5 kilo, PP 10 kilo Pak. Iya, PP 10 kilo. Dari kos ke kantor Bernas namanya. TV-nya 14 inci padahal cuma itu. Sekarang kan bisa dari HP nontonnya. Dulu jalan kaki Piala Dunia 98 itu yang Prancis juara mengalahkan Brazil itu. 10 kilo PP nonton cuma TV 14 inci Pak. Time change, people change. Tantangan berbeda. Nah, apa hal yang tetap ada dalam setiap zaman? Tadi saya bilang value, virtue. Virtue-nya tetap sama. Zaman boleh berubah, zaman boleh banal, boleh digital age, boleh revolusi 4.0, 5.0, boleh IoT, boleh artificial intelligence, apapun preketek namanya. Yang tetap hidup mulai dari zaman Adam sampai hari ini. Yang pertama virtue itu adalah kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
non-diskriminatif. Gak boleh diskriminasi. Jilbab, non jilbab, laki-laki, perempuan, hitam, putih, kaya, miskin, tua, muda. No diskriminasi. Itu virtue, Pak. Gak boleh kita punya diskriminasi. Yang ketiga, anti korupsi, Pak. Ini yang paling berat hari ini. Berat. Dengan situasi politik liberal yang mahal, itu paling berat. Termasuk teman-teman mahasiswa, kita nggak usah eufemisme, nggak boleh hipokrit di sini nih. Emang teman-teman organisasi yang besar-besar ini untuk bertarung tidak pakai uang tiket. Nggak usah bohong-bohong kita. Ya, jujur aja kita. Saya nggak tahu apakah BEM juga terjebak dalam pragmatisme yang sama ya. Nah, kalau sudah bubar jalan. Jangan Anda gini. Moral nih, ini moral. Anda tidak sholat terus nyuruh anak Anda atau adik Anda sholat itu enggak fair, Pak. Nah, enggak fair. Tidak boleh menyuruh orang melakukan sesuatu ketika kita tidak melakukan itu. Enggak fair, enggak boleh. Kita bejat, terus kita boleh orang, oh lu enggak boleh bejat. Nah, enggak bisa tuh, Pak. Kita hanya boleh menyuruh sesuatu, menghentikan sesuatu ketika kita tidak melakukan itu. Nah, ketika Anda melakukan politik uang, terus Anda anti politik uang. Gila, Pak. Iya. Saya orang yang beruntung ketika Pramudia Anantatur sebelum meninggal ada sebuah orasi budaya beliau bercerita tentang bagaimana problem dasar dari korupsi. Problem dasar korupsi itu sederhana saja. Beliau mulai dari sebuah pepatah besar pasak daripada tiang. Ketika kebutuhan kita lebih besar daripada pemasukan kita. Ketika kita menjadi bangsa masyarakat yang konsumeris. Contohnya pulsa gitu. Ya kiriman 50.000, 100.000. Pulsa 100.000 kecuali cari wifi gratisan kan gitu. Teman-teman, otak sebagai penutup diskusi awal ini, otak manusia itu punya 3 lapisan. Lapisan yang pertama ada namanya otak reptil manusia. Kita berpikir seperti reptil berpikir. Anda perempuan, saya laki-laki. Itu diferensial dan impresif. TikTok, semua sosmed itu impresionis semua itu. Ada teorinya 5 second. Saya bawa tukang TikTok mana dia tadi? Ya. Saya akan viral tuh 4,5 juta, Pak. Itu karena emosi aja. Impresionis otak reptil. Apa otak reptil itu? Kamu Islam, aku non. Kamu Jawa, aku non. Kamu kaya, aku miskin. Orang diposisikan secara diametral. Itu otak reptil. Yang kedua baru otak mamalia. Otak mamalia itu baru nomor piro, wani piro itu. Ketika perut sudah kenyang, kita lupa lagi. Kayak mahasiswa sudah demo, keringat panas-panas terus disuruh masuk sama Rudi Lalo ke kantor DPRD dikasih nasi kan. Udah lupa masalah pokoknya itu. Yang mau demo tentang BBM segala macam jadi lupa dengan sebungkus nasi kan gitu kan. Itu otak mamalia namanya. Nah, ya, jadi otak reptil itu membedakan kita secara diametral. Otak mamalia ketika kebutuhannya sudah, ya kalau ini omongan dewasa kan, kalau diranjang tuh kalau sudah selesai kan biasanya ditenang-tenang sama istrinya, udah langsung yang lakinya tidur, katanya kan. Itu yang level yang dewasanya gitu. Yang ketiga adalah otak kritis. Otak kritis tidak depend on your education level. You mau dokter, you mau profesor. Kalau you tidak pernah mengasah otak kritis Anda dengan basis literasi, ya tetap aja bego. Apa basis literasi itu? 3, Pak, setidak-tidaknya. Baca, tulis, diskusi. Ketika orang tidak memiliki ekosistem baca, tulis, diskusi, dia tidak pernah memiliki otak kritis. Satu saat
Saya di grup keluarga itu dapat WA dari salah seorang tante saya, Islam di Indonesia disiarkan langsung oleh Sayyidina Ali, dia turun di Cirebon, loncat saya telepon langsung, hapus itu kata saya. Nah itu yang banyak sekarang, orang sekarang berislam bukan karena Al-Quran dan hadis, tapi karena TikTok dan Reels gitu kan. Kritis itu, teman-teman tadi saya bersyukur dengan kakak Rudi itu sederhana. Saya jadi dejavu, salah satu yang memicu gerakan 98 di Jogja itu ketika Andi Arief datang ke Jogja, lalu kami kemudian ada diskusi di Cafe Kalahari namanya. Seperti ada kultur siapapun, ya kalau dulu kalau Munir datang, almarhum Munir datang ke Jogja, itu kayak udah kayak di apa ya, ya kayak digilir aja gitu. Berapa banyak kampus, berapa banyak sekretariat dari pagi sampai malam itu digilir gitu terus. Jadi tradisi baca, tradisi tulis, diskusi. Yang paling parah hari ini ibu bapak semua, kakak-kakak semua, toko buku kita tutup semua. Saya baru mengusulkan ini revisi undang-undang perbukuan. Bayangkan toko-toko buku itu tutup. Kita cuma ada toko alat tulis, Gramedia jadi fungsi itu, bukan toko buku lagi. Gramedia sudah jadi toko olahraga dan alat tulis gitu, bukan toko buku lagi. Jakarta, Gunung Agung yang besar-besar tutup semua. Padahal dulu kalau teman-teman nonton film Buya Hamka itu, di kota kelahiran Buya Hamka itu, ya 40 kilo dari kampung saya, 7 penerbit. Buya Hamka orang yang menikah dengan honor menulis. 7 penerbit, kota kecil. Sekarang dengan ada artificial intelligence, teman-teman tidak terbiasa lagi nulis karena bisa merintah apps buat artikel atau paper tentang otonomi DOB, daerah otonomi baru. Brrr. Tantangannya berbeda. Tapi kalau boleh ya basis dari sivilisasi 3 itu. Ya baca, karena itu perintah langit yang pertama. Ya nulis, karena nulis itu kenapa Che Guevara menjadi ikon perlawanan abad ke-20. Karena Che mewariskan sebuah hal yang luar biasa, yaitu Che Diary. Teman-teman kalau ada kesempatan nanti di internet, googling Che Diaries. Che adalah orang yang sangat disiplin menulis diary. Tulis diary semuanya. Jadi dari diary, itu sebuah ekspresi yang ilmiah. Dia bisa berkorespondensi terhadap fakta sebelumnya apa dan fakta yang akan dihadapi seperti apa. Dia tidak jadi Sisyphus. Dan yang ketiga diskusi. Ruang kita silaturahim seperti ini, ya kita berbeda tuh keniscayaan. Apalagi cuma perbedaan politik atau perbedaan caleg, ya itu kecil sekali. Apalagi perbedaan capres gitu, itu perbedaan lucu-lucuan itu. Tapi perbedaan kita harus kita lagakan, harus kita diskusikan. Kalau kita tidak terbiasa melagakan perbedaan kita, mendiskusikan perbedaan kita, bawaannya seperti politisi-politisi sekarang, baperan. Ya. Baperan, Pak. Beda sedikit dianggap, wah ini menghina aku, bla 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 bla. Karena mereka tidak lahir dari rahim dialektika. Kalau Anda ingin jadi pejabat publik, yang pertama harus Anda miliki adalah ya mau dihina, mau dimaki, mau dicaci, apalagi hanya dikritik. Nah itu sarapan pagi aja. Terima kasih. Untuk pertama ini kita lanjut diskusi. Ya pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya Jano Valentine Ketua GMP Jawa Makassar untuk merespon apa yang disampaikan oleh Bang Willy. Karena malam ini kita bicara tentang diskusi pokok, jadi kita lebih aktif bicara tentang Bang Willy sendiri. Ya sebagai aktivis 98, karena saya baca pamfletnya aktivis 98 dan itu yang membuat mungkin banyak teman-teman yang datang juga di malam ini.
Mungkin untuk respon pertama, saya agak sedikit terbangun rasa untuk menggali karena tadi ada sedikit statement yang membahasakan bahwa GMI, GMKI dan sebagainya itu lahir dari partai politik ya. Ya, kalau meneliti sampai ke jauh, kami dari GMKI sendiri lahir tahun 1932 yang dimana dirintis Kristallin Student Federation of Jalta sampai masuk ke awal kemerdekaan, masuk sampai GMKI sampai GMKI dan tidak ada bersinggungan langsung dengan partai politik. Karena hasil kongresnya kami juga bukan sebagai partai, sebagai organisasi yang terbuat dari partai politik. Tapi kalau dalam keputusan-keputusan dan kebijakan untuk penentuan sikap politik dalam hal ini mahasiswa Kristen dan masyarakat umat Kristiani pada umumnya itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai organisasi GMKI. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik perlu kita bahas juga karena tadi kita bicara panjang lebar tentang bagaimana dibumbui dengan narasi-narasi yang sangat luar biasa dari Bang Willy sendiri tentang pergerakan sampai masuk tahun 98. Pertanyaan saya yang paling yang saya pikirkan di jalan sampai sekarang, sampai saya harus sampaikan ke Bang Willy tentang reformasi, 6 tuntutan itu sudah sampai di mana follow up-nya? 25 tahun kita reformasi sudah sampai di mana? Jangan sampai 32 tahun Soeharto berkuasa kita sudah mendekat 32 tahun. Bagaimana hasil 25 tahun hasil reformasi? Yang Bang Willy sendiri dan teman-teman yang pada saat itu sebagai tokoh-tokoh yang terlibat pada saat reformasi sudah sampai di mana perjuangan? Sudah sampai di mana hak asasi yang di mana banyak orang diculik, hilang dan sebagainya? Sudah sampai di mana perjuangan dari para tokoh-tokoh 98? Ini sebenarnya yang di jalan yang saya ingin sampaikan dan pengen tahu juga dari seorang tokoh 98 reformasi menanggapi itu bagaimana? Karena saya baca dari narasi-narasi yang ada di website dan beberapa tulisan-tulisan sampai podcast kemarin yang tadi disampaikan itu banyak bicara tentang memilih masuk ke partai politik. Itu juga menjadi pertanyaan kedua. Kenapa Bang Willy memilih partai politik? Tadi disampaikan bahwa ya yang mungkin anti dengan partai politik, apa yang menjadi narasi atau argumen kuat untuk memperjuangkan hak-haknya kalau memang tidak terjun ke partai politik. Yang menjadi pertanyaan kedua itu kenapa memilih harus terjun ke partai politik, adakah pertimbangan atau sebagainya. Dan yang terakhir, menurut saya sendiri dari Ketua GMKI Cabang Makassar, perjuangan kita memang berbeda-beda dalam artian ada yang berjuang di jalan, ada yang berjuang di dalam sistem. Tapi kita juga jangan percaya dalam artian kita harus skeptis juga dengan setiap gerakan-gerakan yang ada. Dalam artian kita jangan sampai terbelenggu dengan nyata disampaikan dunia hedonisme dan sebagainya, uang dan sebagainya. Saya pikir itu yang menjadi permasalahan kita sekarang. Dan saya lebih fokus kepada dua pertanyaan tadi saja. Mungkin saya begitu. Terima kasih. Oke. Teman-teman, saya ini datang sebagai teman diskusi aja. Saya ini juga bukan Mbah Google yang bisa jawab semuanya. Tapi setidak-tidaknya beginilah. Apa sih capaian gerakan reformasi? Sebelum kita bicara ke sana, tidak fair, tidak adil. Adil itu kan mulai dari sini nih. Dari berpikir adil itu. Kalau kita terjebak dalam perspektif ini gagal, ini bolong-bolong gitu. Apapun teori sosial yang kita pilih atau kita pakai, itu semuanya disable society. Itu diktum dasarnya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma ide dan sang khalik. Itu aja. Sempurna di ide, ya. Tapi sebagai sebuah society, apalagi yang bergerak dan tidak pernah mati, dia tidak pernah utuh. Dia tidak pernah, bahkan lonjong sekalipun tidak ada. Dia disable. Cacat, dia punya cacat bawaan semuanya. Makanya konsep bersociety itu adalah basisnya konsensus. Atau dalam bahasanya Rousseau adalah social contract. Jadi, reformasi apa sih yang sudah dihasilkan?
Bos, partai politik itu anak kandung dari reformasi. You can imagine Budiman Sujatmiko, Sri Bintang Pamungkas membuat partai terus ditangkap masuk penjara. Apa tuntutan 98 yang paling fundamental dalam freedom of expression multipartai? Itu paling fundamental. Jadi kebebasan berpartai itu adalah anak kandung dari reformasi. Ini kalau, ya itu tadi saya bilang basisnya literasi itu kan ikro ya, baca ya. Kebebasan berpartai hari ini, multipartai hari ini itu adalah kebebasan anak kandung dari reformasi. Itu yang paling fundamental. Yang kedua, freedom of expression apa? Kebebasan pers. Pers bebas hari ini. Siup itu dihapuskan. Jadi kalau dulu Anda bisa bayangkan sebelum 98 itu sahabat saya Coki namanya di UGM itu cuma jual, bukan jual lagi, mengedarkan buku tetralogi Pramudia Anantatur, masuk penjara bos. Ya, jangan yang aneh-aneh yang lain-lain. Itu satu, tetraloginya Pram. Yang kedua, buku Franz Magnis. Yang jelas-jelas itu buku kritik terhadap Marxisme. Bukan buku Marxisme itu. Kritik terhadap Marxisme. Masuk penjara bos. Bagaimana paranoidnya militerisme. Jadi kalau zaman kurpolnya kita itu wajib ada materi namanya militerisme. Militerisme tidak hanya sebagai sebuah bentuk dominasi militer yang berkuasa, tapi hegemoni dari budaya militernya. Dulu kalau ditanya termasuk saya nih yang ngobrol depan ini cita-citanya apa ya, semua cita-cita jadi militer gitu. Jadi ABRI gitu. Sekarang apa cita-cita paling banyak orang-orang Indonesia, mungkin jadi polisi mungkin gitu. Karena polisi paling kaya di Republik ini kan gitu. Tapi itu hegemoni hal yang wajar. Abuse of power on democratic country, the prominent actor is police. Jadi time change, people change itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman cek gitu secara konsep dasar, abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan di negara-negara demokrasi, aktor utamanya polisi. Kenapa negara demokrasi seperti Amerika dan India punya Hollywood dan Bollywood, punya Inspektur Vijay di Bollywood, dan punya polisi-polisi yang berpihak kepada kebenaran dan kemanusiaan at the end di Hollywood, itu hanya untuk mempertahankan narasi humanisme. Gitu. Jadi kenapa aktor yang paling prominent melakukan penyalahgunaan ya polisi gitu. Jadi nggak salah kalau hari ini orang bilang polisi bla bla bla, karena negara demokrasi dimanapun memang seperti itu gitu. Nah, jadi apa capaian-capaian yang paling luar biasa dari reformasi 98? Satu, keberadaan partai politik. Yang kedua, pers bebas. Yang ketiga, teman-teman, sistem yang terbuka, militer kembali ke barak. Anda bisa bayangkan bagaimana dulu semua kepala daerah, gubernur, waktu itu cuma 27 provinsi, semuanya tentara bos. 27 provinsi waktu itu, semuanya tentara. Tidak ada yang tidak tentara, satupun. Bupati, wali kota apalagi. Sekarang Anda bisa berkontestasi secara bebas. Walaupun hasilnya nanti berbeda gitu. Tapi freedom of expression-nya, syarat dasarnya untuk berkontestasi terpenuhi. Jadi konteksnya itu. Yang ketiga apa? Demokrasi kita masih pada level demokrasi formal. Kita punya KPU. Tidak hanya cukup KPU tapi juga Bawaslu. Anda bisa bayangkan pemilu di Orde Baru itu diselenggarakan oleh negara. Angka partisipasinya hampir 98%. Jadi ingat nih teman-teman, angka partisipasi yang tinggi itu hanya di negara yang otoritarian dan totalitarian. Jadi jangan sesat kita kemudian, oh ini kenapa partisipasi yang tinggi? Ya gini aja, kenapa kemudian tadi ditanya kenapa partai-partai ini malas ke mahasiswa. Mahasiswa ini tidak punya nilai elektoral bagi partai.
bukan bagi Willy Aditya gitu. Saya tidak penting elektoral bagi saya. Kenapa? Bacotnya banyak, milih kagak gitu. Iya, ke TPS kagak. Iya kan? Ngurusnya setengah mati, udah berdiskusi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bermalam-malam, berpurnama-purnama. Besoknya nggak datang ke TPS gitu. Itu kan penyakit, bos. Jadi saya tidak bicara kesadaran politik apa, nanti kita bicara seperti apa gitu. Tapi kalau kita berbicara yang paling fundamental capaian dari reformasi itu, baca Undang-Undang Dasar. Baca Undang-Undang Dasar kita. Satu bab khusus namanya human rights. Tapi itu tekstual. Tekstual. Anda tahu Undang-Undang Dasar siapa yang paling baik dan paling paripurna di kolong langit ini? Namanya Undang-Undang Dasar Afrika Selatan. Pasca apartheid. Jadi formalitas itu nggak cukup, Pak. Kita bisa dapat nilai 10 agama di ruang kelas, tapi kelakuannya bejat, Pak. Iya toh? Iya. Anda bisa dapat nilai 5 atau 6 olahraga, tapi Anda seorang atlet yang meraih medali. Kenapa? Ujiannya, skemanya berbeda, variabelnya. Kalau Anda bicara capaian-capaiannya nih, pembatasan masa jabatan presiden. Karena Soekarno dan Soeharto presiden seumur hidup. Maka dalam Undang-Undang Dasar yang pertama kali di amandemen itu masa jabatan presiden. Itu. Jadi hal-hal yang elementer seperti itu terpenuhi, tapi prosedural. Nah, apakah kita mau lanjutin reformasi atau tidak? Bagi saya enggak. Ya enggak penting-penting amat reformasi ini mau lanjutin atau tidak. Tugas kita sudah berbeda. Anda punya agenda Anda sendiri, saya punya agenda saya sendiri. Kecuali kita dalam satu barisan dan dalam satu spirit yang sama. Ini kan baru ketemu sekarang nih. Enggak boleh dong, enggak fair dong kita saling menghakimi. Enggak fair, bos. Emang saya Mbah Buyut sampean kan tidak. Emang saya punya ikatan historis apa dengan sampean? Enggak ada, bos. Saya jadi diri saya karena perjuangan saya sendiri, karena masa lalu saya sendiri. Oh, bahwasanya Anda digerakkan dan saya punya masa lalu gerakan, kita berbeda. Enggak boleh kita memantas-mantaskan. Kecuali Anda saya baiat dan saya yang kemudian menjadi guru kader Anda. Itu boleh, bos. Nggak ada ikatan historis kita. Ikatan kita adalah zeitgeist. Kalau Anda tidak sama dengan saya zeitgeistnya, nggak usah kita memantas-mantaskan diri. Apa zeitgeistnya? Baru kita diskusi di sana. Zeitgeist itu apa? Semangat zaman. Semangat zaman saya adalah sivilisasi. Memajukan peradaban. Jadi kalau kita tidak satu dalam zeitgeistnya, ya gerakan itu ya punya epicentrum, punya spektrum. Ada gerakan kiri, ada gerakan kanan, ada gerakan bla bla bla. Kalau Anda lihat di Eropa gerakannya lucu-lucu tuh. Ada gerakan yang paling ekstrim, ada gerakan pencinta bunga, partai pencinta bunga ada di Belanda. Ada partai pencinta sepatu, ada Pirates Party di Berlin, itu ada. Saking gerakannya terfragmented. Kita ini gerakan masih terjebak dengan narasi-narasi besar nih, pada realitas kita tidak sebesar itu. Nah, jadi kalau kita bicara apa capaian-capaian, apakah reformasi ini gagal, itu terserah tafsir Anda. Tapi tugas sejarah saya menyelesaikan otoritarianisme selesai, Pak. Tugas sejarah Anda apakah kemudian militer menjadi idol Anda, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi militer back to barak itu selesai. Anda bisa bayangkan sebuah kekuasaan yang dominan, prominent 32 tahun, namanya militerisasi dan militerisme, tidak hanya struktur politik, mereka punya fraksi di MPR,
Semua struktur ekonomi waktu itu dikuasai oleh militer, hari ini tidak ada, Pak. Gitu. Jadi itu yang pertama. Oh, kita bagi tugas, ada yang di dalam sistem dan di jalanan. Bos, siapa yang menugaskan kita? Cek, ada surat tugas nggak di sini? Hah? Ada janjian nggak kita? You di jalanan, saya di parlemen. Kapan kita janjian? Nggak pernah kita ada janjian, bos. Pacarannya enggak, janjiannya kapan? Nggak ada tuh. Itu narasi tipu-tipu bagi saya. Ada yang di jalanan, itu tugas pilihan saja. Bukan janjian. Pilihan boleh. Oh, pilihan Anda tidak mau masuk ke sistem. Sistem ini seperti apa sih? Bos, saya kebetulan punya kesempatan jadi kepala sekolah demokrasi. Pasca selesai dari Jogja itu ke Tangerang, saya melakukan pengorganisasian buruh dari pabrik ke pabrik. You can imagine. Saya ini nggak mau kerja karena apa? Masih tetap menggantang cita-cita besar revolusi itu. Nggak mau karena dunia kerja bisa memoderasi spirit revolusi saya. Kerjanya apa? Tetap jadi organizer. Hidup, ya quote unquote bunuh diri kelas lah namanya. Apa? Kita, hal yang orang yang susah atau orang yang sesat berpikir membedakan mana government and state. You can. Sekarang Anda duduk sama Rudi Lalo. Rudi Lalo itu government atau state? Hah? Saya mau tanya, apa perbedaan state, negara dengan pemerintah? Ini nih, kita kadang-kadang lupa membedakan apa itu pemerintah dan apa itu negara. Kita wajib loyal kepada negara karena kita warga negara yang patria. Tapi pemerintah itu datang dan pergi, silih berganti. Kritis pada pemerintah itu wajib, hakul wajib. Tapi pemerintah itu tidak hanya negara, pemerintah itu banyak, ada DPRD, ada kepala daerah. Apalagi Anda bicara tentang BBM itu kewenangannya di mana? Nggak ada tuh kewenangannya di wali kota, gubernur, nggak ada tuh. Kewenangannya sana tuh pada menteri dan presiden tuh. Ada undang-undangnya kayak itu. Undang-undang pemerintahan daerah, kewenangannya apa? Ini bukan pemerintahan orde baru yang dari atas sampai ke bawah sama. Tidak. Nah, ketika aktivis-aktivis tidak memahami what is different between government and state, itu udah sesat pikir dia, Pak. Dia berteriak seperti apapun, atau ayu ting-ting tuh. Salah alamat. Ya. Makanya saya bilang tadi, konteksnya, zamannya, time change, people change. Tantangan zamannya tidak bisa ditarik ke atas dengan narasi-narasi besar, tidak. Karena ini fragmented state, fragmented society bahkan kecenderungannya. Kita nih paling banyak gagal fokus nih, Pak. Kenapa? Mana? Ini nih, kita di sini nih, pegang HP semua tuh. Kita diskusi di sini, otaknya entah di mana-mana. Konsentrasinya entah di mana-mana. Paling susah, Pak, hari ini adalah bagaimana memiliki, kalau dulu kan paling sering dinarasikan, we have common enemy. We have common spirit. Bos, hari ini spiritnya apa? Nonton TikToknya aja beda kok. Satu ranjang, satu mimpinya Ariel, satu mimpinya Luna kok. Ya, ini fragmented state, fragmented society. Jangan menganggap partai itu sebagai sebuah kesatuan yang tegak lurus semuanya. Kagak, bos. Ini nih, sebuah kesatuan. Ya, nanti tanya Rudi Lalo. Gitu. Jadi bos, kita berpikir radikal itu penting, wajib. Radikal nih, bukan ekstrim nih. Radikal itu mengakar. Ilmiah itu radikal, Pak. Negara ini tidak merdeka kalau kita tidak radikal. Redik, mengakar, tahu anatomi persoalannya apa. Anda nyusun di
skripsi kan mulai dari pertanyaan dan masalah dasar kan. Masalah dasar, pertanyaan dasar. Itu redik Pak. Radikal itu Pak. Radikal itu bukan orang pasang-pasang bom, bukan tuh ekstremis itu. Tapi radikal itu cara berpikir, lalu kemudian cara bertindak. Jadi kalau Anda bertanya sampai di mana apakah kita mau lanjut reformasi, perspektifnya depend kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, nah gini, ini bicara pendidikan politik. Saya nggak tahu ini bicara kebiasaan atau berbicara perspektif. Apa sih pendidikan politik itu? Apakah pendidikan politik itu classroom? Nah, teman-teman, sorry. Coba buka bab 1 Madilog deh. Buka bab 1 Madilog. Apa itu yang menjadi premisnya seorang Tan Malaka di sana? Pendidikan formal harusnya menciptakan manusia rasional, tapi manusia Indonesia tetap masih berpikir tahayul. Ya, itu premis pertama Tan Malaka Pak, di dalam bab 1 Madiloh itu Pak. Harusnya kita, masih ingat enggak di sini hukum Kopernikus atau hukum Newton, ingat enggak? Berapa tahun kita belajar fisika? 6 tahun minimal. Tahu enggak kita hukum Newton, hukum Kopernikus nih? Lupa semua kan? Pendidikan tidak pernah menciptakan manusia yang rasional. Pendidikan politik apalagi Pak? Apa itu pendidikan politik? Sejatinya melalui polisi apa yang dia buat dan dia perjuangkan di tempat dia berada. Saya, Willy Aditya, orang yang memperjuangkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Saya ketua panja, saya pengusul. Saya Willy Aditya, orang yang berjuang perlindungan pekerja rumah tangga. Saya Willy Aditya, ketua panja pengusul rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, rancangan undang-undang perbukuan nasional. Semua undang-undang proletar itu Willy Aditya. Apa tugas sejarah saya? Bagaimana undang-undang ini diperjuangkan lalu kemudian itu yang disampaikan. Jadi pendidikan politik itu bukan melalui classroom Pak. Bukan melalui dikpol seperti organisasi ormawa-ormawa. Tidak Pak. Pendidikan politik itu lahir dari keberpihakan apa yang dia perjuangkan di ruang parlemen sana. Itu real pendidikan. Tanya nih anggota-anggota dewan nih, Rudi Lalo dan lain sebagainya. Ketika dia jadi ketua DPRD, dia buat apa? Itu pendidikan politik. You can imagine apa yang dilakukan Obama kepada motor GM, General Motornya Amerika. Apa yang dilakukan oleh Obama membuat Obamacare. Itu pendidikan politiknya di sana. You kemudian berpihak. Politik itu tidak butuh orang pintar. Tidak butuh orang kaya. Pendidikan politik cuma butuh orang yang berpihak. You berpihak kepada siapa? Warna yang mana? Anda terlalu berpolitik dengan textbook, bos. Sorry to say. Apa yang dilakukan oleh, kenapa aku bilang empirik tadi? Apa pembelajaran yang paling mahal dalam sejarah Republik ini? Ketika 99 coblos PRD atau boikot pemilu. Itu empirisisme yang membuat kita sesat sampai hari ini. Itu aktivis-aktivis semua di belakang saya itu yang saya ajak itu korban semua tuh bos. Karena kita berpolitik secara textbook. Sekarang cek semua anggota berapa di Sulawesi Selatan nih. Anggota DPR RI-nya. Apa yang mereka perjuangkan? Pembagian dana hasil kah? Undang-undang kah? Hak eksklusif kah? Itu harusnya pendidikan politik. Bukan datang terus sosialisasi bla bla. Enggak, bos. Saya orang yang masih menolak sampai akhir. Ini karena kita ini amnesia sih. Klaster ketenagakerjaan dalam undang-undang Omnibus Law sampai akhir. Saya orang yang pasang badan, bukan yang lain-lain, bukan orang yang kemudian mengklaim di paripurna.
Tanya sama teman-teman serikat. Aku berjuang di sini bukan karena kalian, bukan. Karena sebelum kalian berjuang, saya sudah berjuang untuk gerakan buruh. Jadi konteksnya satunya kata dan perbuatan. Jadi Omnibus Law itu saya yang datang ke Erlangga Hartarto minta bos cek apa pidato 20 Oktober dari Presiden Jokowi. Ada 2 proposal Jokowi yang berbeda. Tapi sama Erlangga digabungkan menjadi satu. Menjadi Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden pengen kemudahan berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu 2 perspektif yang bertabrakan. Satu liberal dan satu sosialistik. Saya ceritakan sama Erlangga, bos ini perspektifnya bertabrakan. Nggak mungkin digabungkan. Kita split aja. Nggak usah masukkan ketenaga kerjaan dalam cipta kerja. Kalau Anda ingin membuat kemudahan berinvestasi, silahkan. Jadi ini biar teman-teman aktivis nih, pendidikan politik itu bukan classroom. Tapi melalui kebijakan apa yang dia buat. Karena pertarungan politik puncak gunung esnya adalah you melahirkan kebijakan apa ketika you menjabat. Ini biar konkret-konkret kita bos. Apa yang dilahirkan ketika menjabat. Kan manusia itu yang membedakan satu dan lainnya. Ketika dia pegang kekuasaan kan. Dia benar-benar berpihak atau tidak. Dia korup atau tidak. Dia loyal atau tidak. Dia berintegritas atau tidak, bukan saat dia jadi aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Willy. Kepati Rosari membeli gulali, jalannya bersama dengan pacar. Terima kasih atas kedatangan Kakak Willy. Semoga tak bosan datang ke Makassar.